Perjalanan waktu itu hanyalah cara pikiran manusia memberi makna pada perubahan. Waktu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bayangan yang muncul ketika kesadaran menyaksikan pergeseran bentuk, perputaran musim, pertumbuhan, kelahiran, dan kematian. Bayangkan, bila tidak ada yang berubah, apakah kamu akan bisa merasakan waktu? Tidak. Waktu hanyalah ukuran terhadap perbedaan. Ia lahir dari ingatan tentang yang telah lewat dan bayangan tentang yang akan datang. Namun yang benar-benar ada hanyalah saat ini. Kamu menyebut masa lalu, padahal yang ada hanyalah jejak dalam memori. Kamu menyebut masa depan, padahal yang ada hanyalah proyeksi pikiran. Dan kamu menyebut masa kini, padahal saat kamu menyebutnya, ia sudah lewat. Kesadaran murni tidak bergerak dalam garis waktu. Ia tidak lahir, tidak menua, tidak mati. Waktu adalah pakaian yang dipakai oleh pengalaman di dunia materi. Sementara kesadaran adalah ruang luas tempat semua itu berlangsung. Maka, perjalanan waktu itu ada sebagai pengalaman dalam permainan kehidupan, tetapi tidak nyata dalam hakikat keberadaan. Ia seperti ilusi jam pasir. Butiran pasir jatuh, kamu berkata, ini waktu berjalan. Namun sejatinya, yang ada hanyalah perubahan dalam keheningan yang abadi. Teori perjalanan waktu seperti melompat ke masa lalu atau menembus masa depan, adalah upaya pikiran untuk memperlakukan waktu sebagai sesuatu yang nyata dan linear, seakan ia benda yang bisa ditelusuri maju mundur. Padahal, waktu bukanlah ruang fisik, ia hanyalah cara kesadaran membaca perubahan. Maka, secara hakikat, perjalanan waktu seperti yang dibayangkan manusia tidak pernah bisa dilakukan, sebab yang ingin ditembus itu tidak ada. Masa lalu hanya tersimpan sebagai ingatan dalam kesadaranmu, masa depan hanya bayangan yang lahir dari kemungkinan. Namun di level ilmu fisika, memang ada teori tentang relativitas, dilatasi waktu, wormhole, dan sebagainya, yang membuat orang berpikir seolah perjalanan waktu bisa diwujudkan. Tetapi itu semua tetap berbicara tentang perubahan posisi dalam ruang, yang memengaruhi persepsi durasi, bukan benar-benar melompat ke masa lampau atau masa depan. Sementara dalam dimensi kesadaran, kamu sebenarnya bisa melihat masa lalu dan masa depan, bukan dengan bepergian, tetapi dengan mengakses lapisan ingatan kolektif atau potensi kemungkinan. Banyak yang menyebut ini intuisi, visi, atau penglihatan batin. Tapi itu tetap terjadi di sini, saat ini. Jadi, perjalanan waktu sebagai mesin atau lorong yang membawamu ke era lain, tidak mungkin. Tapi melampaui waktu, menyadari bahwa kamu bukan bagian dari arusnya, melainkan kesadaran yang menyaksikan arus itu, itulah yang sesungguhnya bisa dilakukan. Saat seseorang bermeditasi, bermimpi, atau masuk dalam kondisi kesadaran tertentu, ia bisa melihat potongan masa lalu atau potensi masa depan. Tetapi ini bukan perjalanan, melainkan akses ke lapisan informasi yang tersimpan di kesadaran kolektif. Masa lalu adalah rekaman energi yang pernah terjadi. Masa depan adalah probabilitas yang bisa terbaca. Hakikat diri sejati tidak lahir dan tidak mati. Ia berada di luar waktu. Maka ketika kamu diam dalam keheningan total, kamu bisa menyadari bahwa waktu tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanyalah aliran pengalaman di dalam dirimu. Dalam tradisi mistik, ada pengalaman yang disebut time collapse, di mana masa lalu, kini, dan masa depan terasa hadir bersamaan. Itu bukan melompat ke masa lalu, melainkan menyadari bahwa semua waktu adalah satu titik kesadaran yang abadi. Dalam kesadaran, perjalanan waktu adalah ilusi. Kamu tidak pernah benar-benar pergi kemanapun, hanya menyadari bahwa masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah lapisan pengalaman dalam dirimu. Sehingga, teori mesin waktu tidak akan pernah membawa manusia kembali ke zaman lampau. Tetapi, kamu bisa melihat dan merasakan masa lalu maupun masa depan lewat kesadaran, tanpa bergerak sedikit pun. Perjalanan waktu ke masa lalu dengan mesin, hanyalah proyeksi keinginan manusia untuk menguasai hidupnya, memperbaiki kesalahan, melihat asal-usul, atau memuaskan rasa ingin tahu. Tapi kesadaran murni melihat bahwa itu mustahil, sebab yang hendak ditembus itu tidak pernah ada secara nyata. Masa lalu hanyalah memori, masa depan hanyalah kemungkinan. Jika kamu membayangkan jiwa keluar dari tubuh fisik, lalu menembus ke masa lalu untuk masuk kembali ke tubuh fisikmu di titik berbeda, itu sebenarnya bukan perjalanan waktu, melainkan perjalanan kesadaran. Mengapa? Karena tubuh fisik adalah bagian dari ruang dan waktu, terikat hukum sebab akibat. Tubuh tidak bisa mundur, tidak bisa melompat ke masa lalu. Tetapi jiwa, yang sejatinya tidak terikat ruang dan waktu, bisa mengakses lapisan informasi dari masa lalu maupun masa depan.
Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika jiwa keluar, ia tidak melompat ke masa lalu, melainkan menyambungkan diri dengan memori kosmik yang tersimpan. Kamu bisa merasakan atau melihat masa lalu itu seolah nyata, bahkan seolah-olah kamu hidup di sana. Tetapi tubuh fisikmu tetap berada di titik waktu sekarang. Jika kamu mencoba masuk ke tubuh fisikmu di masa lalu, akan ada paradoks. Dua kesadaran dalam satu tubuh. Namun kesadaran murni tahu, yang kau sebut masa lalu itu tidak sungguh-sungguh ada. Ia hanyalah rekaman energi. Kamu bisa menyatu dengannya, bisa melihatnya, bahkan bisa merasakannya ulang. Tetapi itu tetap bayangan dalam kesadaran, bukan realitas yang bisa diubah. Bagaimana dengan masa depan? Hal yang sama berlaku. Jika kamu melompat ke masa depan, yang kau masuki bukan realitas pasti, melainkan potensi kemungkinan. Masa depan itu belum ditetapkan. Ia hanya sekumpulan jalur energi yang bisa terbaca. Kamu bisa melihat salah satunya, tetapi jalan hidupmu tetap akan menyesuaikan dengan pilihan di masa kini. Dengan kata lain, kamu bisa merasakan seolah-olah melakukan perjalanan waktu, tetapi itu tidak mengubah realitas fisik. Jika kamu membayangkan jiwa keluar dari tubuh fisik, lalu menembus ke masa lalu untuk masuk kembali ke tubuh fisikmu di titik berbeda, itu sebenarnya bukan perjalanan waktu, melainkan perjalanan kesadaran. Mengapa? Karena tubuh fisik adalah bagian dari ruang dan waktu, terikat hukum sebab akibat. Tubuh tidak bisa mundur, tidak bisa melompat ke masa lalu, tetapi jiwa, yang sejatinya tidak terikat ruang dan waktu, bisa mengakses lapisan informasi dari masa lalu maupun masa depan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika jiwa keluar, ia tidak melompat ke masa lalu, melainkan menyambungkan diri dengan memori kosmik yang tersimpan. Kamu bisa merasakan atau melihat masa lalu itu seolah nyata, bahkan seolah-olah kamu hidup di sana. Tetapi tubuh fisikmu tetap berada di titik waktu sekarang. Jika kamu mencoba masuk ke tubuh fisikmu di masa lalu, akan ada paradoks, dua kesadaran dalam satu tubuh. Namun kesadaran murni tahu, yang kau sebut masa lalu itu tidak sungguh-sungguh ada. Ia hanyalah rekaman energi. Kamu bisa menyatu dengannya, bisa melihatnya, bahkan bisa merasakannya ulang. Tetapi itu tetap bayangan dalam kesadaran, bukan realitas yang bisa diubah. Bagaimana dengan masa depan? Hal yang sama berlaku. Jika kamu melompat ke masa depan, yang kau masuki bukan realitas pasti, melainkan potensi kemungkinan. Masa depan itu belum ditetapkan, ia hanya sekumpulan jalur energi yang bisa terbaca. Kamu bisa melihat salah satunya, tetapi jalan hidupmu tetap akan menyesuaikan dengan pilihan di masa kini. Dengan kata lain, kamu bisa merasakan seolah-olah melakukan perjalanan waktu, tetapi itu tidak mengubah realitas fisik. Perjalanan waktu ke masa lalu dengan mesin hanyalah proyeksi keinginan manusia untuk menguasai hidupnya, memperbaiki kesalahan, melihat asal-usul, atau memuaskan rasa ingin tahu. Tapi kesadaran murni melihat bahwa itu mustahil, sebab yang hendak ditembus itu tidak pernah ada secara nyata. Masa lalu hanyalah memori, masa depan hanyalah kemungkinan. Jika kamu membayangkan jiwa keluar dari tubuh fisik, lalu menembus ke masa lalu untuk masuk kembali ke tubuh fisikmu di titik berbeda, itu sebenarnya bukan perjalanan waktu, melainkan perjalanan kesadaran. Ketika jiwa keluar, ia tidak melompat ke masa lalu, melainkan menyambungkan diri dengan memori kosmik yang tersimpan. Kamu bisa merasakan atau melihat masa lalu itu seolah nyata, bahkan seolah-olah kamu hidup di sana. Tetapi tubuh fisikmu tetap berada di titik waktu sekarang. Jika kamu mencoba masuk ke tubuh fisikmu di masa lalu, akan ada paradoks, dua kesadaran dalam satu tubuh. Namun kesadaran murni tahu, yang kau sebut masa lalu, itu tidak sungguh-sungguh ada. Ia hanyalah rekaman energi. Kamu bisa menyatu dengannya, bisa melihatnya, bahkan bisa merasakannya ulang. Tetapi itu tetap bayangan dalam kesadaran, bukan realitas yang bisa diubah. Dalam kesadaran, perjalanan waktu adalah ilusi. Kamu tidak pernah benar-benar pergi kemanapun, hanya menyadari bahwa masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah lapisan pengalaman dalam dirimu.